Efek negatifnya apa yang saya tangkap di petani itu cuma mau untung. Bukan mau menjaga alamnya kan. Menjaga keseimbangan. Kira-kira begitu. Jadi nanti mengedepankan apa bahasanya kalau orang-orang yang mengedepankan apa spiritual, apa ya? Akhlak ya, akhlak. akhlak, dan akhlak itu bisa dicapai cuma dengan kesadaran murni. Nah, bagaimana cara mencapai kesadaran murni? Ya. Itu iya. Ya kalau cuma tahu menanam, cuma tahu ya semua bisa. Petani bisa. Tanpa orang yang jurusan pertanian pun bisa menanam. Apalagi orang yang bukan petani pasti bisa menanam. Dia cuma temukan caranya, share di Google. Tapi persoalan menemukan kesadaran murni dalam diri itu butuh praktek. Posisinya di situ. Karena bagaimana merubah situasi yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, itu yang persoalannya. Perasaan yang tadinya kesedihan, kekecewaan, kemarahan itu diganti dengan kedamaian, ketenangan, ya kan? Dalam satu waktu. dalam periode yang ada. Jadi misalnya kita pada saat ini kita diberi kesulitan, tetapi di dalam kesulitan itu sesungguhnya ada kemudahan. Iya kan? Iya. Jadi kalau orang-orang spiritual, dia akan merasakan kesulitan itu sebagai nikmat, kan begitu? Nah, ketika dia diberi kesulitan itu, dia menikmati kesulitan itu, dia berserah, dan pada posisi akhirnya dia di kenikmatan itu adalah berserah diri kan, sesungguhnya. Dari disitulah akan kemudahan datang, kan begitu? Kayak Iqbal ini. Kayak Adinda Iqbal, kemudian teman-teman lain. Kalau berpikir mestinya kan harus kita selangkah lebih maju, kan begitu? Ya kalau kita misalnya hari ini susah, jangan pikirkan susahnya, pikirkan senangnya. Kalau hari ini Iqbal kekurangan misalnya kan, di bagian pemasaran masih kurang pemasarannya, jangan pikirkan pemasarannya itu, bagaimana pemasarannya, itu kan proses. Itu Allah punya urusan. Kita cuma meminta kepada Allah, ya Allah permudah urusanku hari. Kan begitu. Mudahkan itu afirmasinya harus sudah terjadi. Tidak boleh, oh mudah-mudahan dapat rezeki. Tidak boleh begitu. Harus bahasanya sudah. Harus sudah dapat rezeki kan. Nah, sekarang tinggal berproses. Prosesnya ya terserah Tuhan, terserah Allah, terserah semesta bagaimana. Yang penting kita sudah kirimkan signal dari dalam diri ke semesta raya ini seperti itu kan. Nah itu, Kanda Nur sengaja sudah. Assalamualaikum Kanda. Mungkin masih nih, koneksi audio mungkin. Yang paling enak ini kalau dengan senior berarti junior nebeng senior. Iya. Kalau dia namanya pansos ini, kita orang Pak pansos. Tapi posisinya ini
Ini baru pertama terjadi ini disandingkan saya dengan Kanda Nur Sangaji. Padahal ini sebenarnya aduh jauh sekali. Ini kalau diibaratnya antara langit dan bumi. Komiu anu lagi Kanda ini. Tidak Merendahkan betul. diri ketinggian lagi nih. Mentang-mentang habis dari Gunung Salak. Tidak, justru sudah mengerti ketinggian itu bahwa saya tahu diriku ini anu kan. Kalian dapat Tidak ada tahu, apa-apanya. Belum Tahu tuntas siap tadi Gunung Ramadan. Salak. Mau dengar ceritanya gitu. Nah, Intinya Gunung Salak itu ya Kanda itu Pak Kanda Nur Sangaji. Kalau dilihat dari situasi sepertinya lagi on the way barangkali Kanda. ya memang ceritanya Komiu anu kan apa di Gunung Salak itu kan ada aroma mistik itu. Sampai saya lihat itu Reza rahasia apa segala macam kan. Ah, Apalagi orang-orang Jawa Barat itu tinggi sekali dia punya mistik itu. iya. Mungkin Tapi yang karena Prabu Siliwangi kan kerajaan Sunda yang lama begitu. Tapi kalau saya lihat, saya mengukur di Gunung Salak itu menggunakan alatnya mikro Tesla ini, alatnya anomali magnetik, anomali magnetiknya tinggi. Jadi wajar itu pesawat itu Sukhoi itu ditarik. Maksudnya kayak ada medan magnet di situ? Ya, ada medan magnet. Jadi anomali magnetiknya itu bagus. Jadi kalau orang-orang spiritual bermeditasi di situ, dia akan menyerap energi semesta di situ. Energi kecerdasan kalau di spiritual. Kayak kalau di wilayah Banyuwangi kayak Alas Roban begitu ya? Ya, Alas Purwo bisa. Oh iya, Alas Roban, Alas Purwo. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kepentingan orang-orang spiritual orang tua kita dulu cuma menyerap energi di situ, tapi bukan menyembah itu. Cuma sudut pandang kita yang bilang itu menyembah, padahal orang tua kita leluhur kita di situ tidak sebenarnya. Berarti sama dengan Wintira itu Kanda mirip-mirip ya. Ini Kanda Nur Sangaji kayaknya masih on the way. Apa mungkin kita tunggu dulu sampai tiba di TKP atau bagaimana kan? Siap. Kita tunggu Kanda. Langsung aja. Nanti kita kehabisan waktu ya. Oke, siap kalau begitu. Berarti siapa kalau sesuai dari jadwal yang ada di sini mungkin Kanda Nur Sangaji sebagai pemateri awal ya? Iya. Masuk aja ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Saya mungkin pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dua pemateri yang hari ini sudah menyempatkan, meskipun saya lihat mungkin ada dengan kesibukan masing-masing ini, menyempatkan waktunya berbagi bersama kami di sini, berbagi kepada adik-adik di sini yang sudah juga mau meluangkan waktunya untuk ikut di webinar ini. Adapun webinar kita pada pagi hari ini, seperti yang disampaikan oleh Kak Mirza di postingan awalnya itu adalah, tunggu saya buka dulu. Ramadan 2021, hidup sehat dimulai dari pekarangan rumah. Dan narasumber yang hadir pada sore hari ini yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji Dea. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dan Ketua Ikatan Alumni Universitas Tadulako. Kemudian yang kedua adalah Bapak atau Kanda kami, itu Bapak Amrizal SPMSI. Beliau adalah pejabat fungsional pengawas mutu hasil pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah. Dan acara ini akan saya pandu. Saya sendiri adalah Muhammad Iqbal Buntaran.
acara kita ini mulai dari pukul 16 sampai nanti menjelang buka itu di pukul 17.30. Baik, untuk selanjutnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari pemateri kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nusran Ngaji DA, DEA. Ini bahasa Perancis, sebenarnya agak sulit saya mengeja, cuma intinya ini diploma tingkat lanjut sebelum menempuh program doktoral kalau saya tidak salah. Cuma ini bahasa Perancis, saya susah mengejanya. Lahir di Tidore 8 September 1962. Nama Islam, alamat Fapertauntat Kampus Tondo Sulteng. Nomor HP 0811 45 4282. Riwayat pendidikan yang pertama S1-nya agronomi 1982 sampai 1989 di Untat Palu. Kemudian S2-nya ekologi manusia 1994 sampai 1997 di Lyon, Prancis. Yang ketiga S3-nya ekologi manusia atau penyuluh pembangunan 2005 sampai 2010 di IPB Bogor. Penelitiannya saya baca baik-baik dulu. Strengthening Biodiversity Safeguard Through Strategy Environment Assessment. Ini dilaksanakan di Banggai, Sulawesi Tengah tahun 2018 dengan biaya sendiri. Kemudian yang kedua, Biodiversity Protection Through Strategy Environmental Assessment. Ini juga di Morowali, Sulawesi Tengah, biaya mandiri tahun 2019. Yang ketiga itu Local Farming System Doesn't Affect the Production. Ini juga biaya mandiri di tahun 2018. Pengabdiannya yang pertama, pengabdian masyarakat di Desa Pesisir Masaingi, Kabupaten Donggala. Ini bersama Fapertauntat, periodik berkelanjutan dari tahun 2019. Kemudian yang kedua, pembinaan masyarakat di Danau Poso dan Danau Lindu. Dinas Lingkungan Hidup dan BPDAS, periodik 2018 sampai dengan sekarang. Yang ketiga, pembinaan pemuda dan remaja, setiap minggu sekali, yaitu mengajari bahasa Inggris dan bahasa Perancis secara gratis atau bahasa Malaysianya percuma sejak 2011 sampai dengan sekarang. Prestasi beliau in speaking and singing, yang pertama tahun 1983 itu juara 2 pidato tingkat nasional, tahun 1996 mahasiswa teladan tingkat nasional, nomor 3 tahun 2018 juara 2 menyanyi FKPT tingkat nasional, dan 2019 juara 1 menyanyi FKPT tingkat nasional. Ya, mungkin tidak berlama-lama, selanjutnya saya serahkan kepada Kanda Nursan Ngaji untuk memulai materinya. Saya persilakan, Kanda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'duda faman kana minkum maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskinin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syadaqallahul adzim. Para peserta adinda semua yang saya muliakan, alhamdulillah saya dalam perjalanan ini, dan era kita ini ada satu advantage yang kita temukan. Ini kalau di era kemarin itu kita akan susah sekali, tapi karena era ini dengan Zoom dan sebagainya, kita bisa melipat gandakan 2 kegiatan atau 3 kegiatan dalam satu waktu. Saya beberapa waktu yang lalu main tenis sambil seminar. Jadi di telinga ada headset tapi sedang main tenis. Makanya teman-teman mencurigai saya main tenis sambil mendapat masukan dari para pelatih dari luar. Oke. Judul yang sangat luar biasa ya. Ini pilihan judul luar biasa adik-adik semua ya. Dari sehat, hidup sehat, tapi starting from our backyard. Mulainya dari pekarangan rumah kita ya. Izinkan saya untuk menyetir satu pikiran dari satu orang yang hidup di abad ke-17 ya, namanya Briyad Safrin. Beliau itu ahli gizi ya, tapi juga ahli hukum bangsa Prancis. Karena itu dia mengatakan sesuatu yang dalam bahasa aslinya kira-kira bunyinya begini. Moi, qu'est-ce qu'il faut manger et je vous dis que vous.
Lagi sambarang saya kan komite mengerti juga saya bilang. Oke, saya terjemahkan ke bahasa Inggris ya. Tell me what you eat and I will tell who you are. Belum tangkap lagi? Saya terjemahkan ke bahasa Arab. Mada taqulu atakallam man anta, begitu kira-kira. Belum tangkap lagi? Saya terjemahkan ke bahasa Kaili. No apa kumi mangande? Mangande no apa kumeo? Supaya saya bilang sema kumeo. Nah, gitu. Katakanlah begitu, apa yang kamu makan supaya saya bilang siapa kamu sebenarnya. Itu terkenal sekali pernyataan dari Abdullah Safrin itu sejak abad 17 itu ya. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa ternyata makanan itu menggait kita untuk membuat kita jadi seperti apa. Ada juga orang bilang seperti begini ya. If you wanna know who am I, look at the food that I eat. Ya. Untuk menyatakan melihat siapa saya sesungguhnya, maka lihat apa yang saya makan, begitu kira-kira. Oke, ini sedikit pengantar untuk menggiring kita masuk ke topiknya itu ya. Nah, di bulan Ramadan ini tentu saja dengan demikian kita akan disuruh makan makanan yang halalan thayyibah ya, makanan yang baik, makanan yang halal. Tetapi makanan yang baik dan makanan dan halal itu semoga juga bisa tercakup di dalamnya adalah makanan yang bergizi. Mestinya sudah ya, tapi katanya kalau kita bicara secara level-level seperti begini, orang mungkin masih berpikir bahwa halal dan baik itu belum tentu bergizi, begitu ya. Ya karena itu maka kita komplitkan saja yang halalan thayyibah dan apalagi bergizi. Belum tahu bahasa Arabnya ya. Kira-kira seperti itu. Bergizi itu selain kandungannya dari makanan yang bersangkutan, juga umur makanannya. Umur makanan itu artinya ada time expire, begitu ya. Saya beberapa saat yang lalu sempat waktu mengunjungi atau menjemput anak saya, singgah di satu tempat di Inggris, namanya Durham ya. Itu tempat wisata yang sangat bagus sekali gitu, di sana salah satunya di Inggris Utara ya. Itu saya kemudian pergi melihat makanan-makanan yang dijual di supermarket sebagainya, itu sangat ketat. Dan hampir semua waktu saya sekolah di Prancis dulu juga sangat ketat sekali label begitu ya. Ke Australia juga begitu, semuanya label, dan label itu menunjukkan tentang kualitas umur dari produk yang ada begitu ya, produk yang ada. Saya balik ke Indonesia. Ada juga di Indonesia begitu. Saya singgah ke beberapa supermarket, saya tidak boleh bilang nama supermarketnya, ada tulis juga begitu label expire-nya. Tapi label expire itu tidak ada tanggalnya. Jadi luar biasa kita ya, ditulis juga label expire tapi tanggalnya kita tidak tahu kapan begitu. Saya sempat foto itu menunjukkan bahwa betapa rendahnya care kita itu terhadap kesehatan. Mudah-mudahan COVID ini mengajari kita untuk tertib. Tuh. Nah, sekarang berkaitan dengan fresh itulah topik ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Start from our backyard, mulainya dari halaman rumah kita. Saya sampai kemarin itu saya makan apa namanya itu paria ya, apa bahasa Inggrisnya itu lupa saya. Kemudian Kakamber itu timun ya. Bitter gourd ya, bukan bitter gourd. Ya, interbird. Ya, itu saya makan, tapi yang babynya. Selama ini kan kita hanya kenal baby corn, ya? yang apa namanya, yang kecil dari jagung gitu ya. Tapi ya yang saya coba-coba selama ini itu adalah yang masih muda sekali, tapi timun dan paria itu enak sekali. Dan itu I take it direct from my backyard. Saya mengambil itu langsung dari halaman rumah saya. Silakan datang ke halaman rumah saya, nanti teman-teman bisa melihat ada tomat, ada paria,
ada apa lagi? Cabai keriting, ada cabai yang cabai lurus yang sudah rebonding. Bahkan ada ayam, ada ikan lele, ada macam-macam. Nanti habis waktu saya untuk Lisa bahwa topik yang sekarang kita diskusikan itu adalah sesuatu yang sudah bukan di halaman rumah saya, gitu ya. Jadi saya menulis juga satu artikel waktu itu yang kira-kira di dalamnya itu bilang begini: 5 minutes before having lunch, 5 minutes before having dinner, 5 minutes before having breakfast, I make it harvest for eating. Jadi 5 menit sebelum makan baru saya panen, gitu ya. Jadi ke aspek freshnya ya, freshnya ada di tingkat konsumen di level yang global, karena itu kita mengenal istilah one day harvesting, gitu ya. Satu hari panen itu sudah ada di atas meja makan, begitu. Nah, sehingga poin pekarangan ini menjadi poin yang sangat penting. Di samping kita pilih makanan-makanan yang bergizi berdasarkan jenis tanamannya, juga aspek kesegaran, ketepatan waktu pada saat dikonsumsi. Nah, sehingga dia berkaitan dengan keamanan pangan, kesehatan pangan, terutama hortikultura, itu bisa kita peroleh secara langsung. Kebetulan saya ini dikawal oleh 2 ibu dokter ini di samping kiri kanan saya ini. Jadi saya ini minoritas di sini karena orang ada 2, saya sendiri. Kita sedang menuju ke ke lapas perempuan di Dolo. Saya akan memberikan di Maku ya. Saya akan memberikan ceramah di sana dan membagi berkah sedikit untuk mereka yang ada di sana. Oke, saya kira itu dulu poin pengantarnya. Nanti insya Allah bisa kita kembangkan dalam diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya tahu itu jalan wilayah Kalukubula sampai Dolo itu sore-sore begini, waduh, sempit sekali, baru ramai sekali. Ya, mudah-mudahan fokus dulu dengan mengemudinya. Baik, selanjutnya kita ke pemateri kedua yang saya sebutkan namanya itu Bapak Amrizal SPMSI. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Bertempat tanggal lahir di Parigi, 18 Juli 1982, agama Islam, alamat Jalan Jati, Lorong Siranindi nomor 9, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tetangga Kota. Riwayat pendidikan SD Inpres Tavanjuka, Palu, Sulawesi Tengah, kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri Palu, Sulawesi Tengah, SMA Negeri 1 Palu, Sulawesi Tengah, S1-nya Sarjana Pertanian Universitas Tadulako, Sulteng, kemudian Pasca Sarjana Universitas Tadulako, kemudian pengalaman organisasi DPO Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Agronomi Fakultas Pertanian Unpad, Koordinator Pengawas Mutu Hasil Pertanian Regional Sulawesi, Pembina Asosiasi Petani Organik Sulawesi Tengah, Koordinator Wilayah Sulawesi Ikatan Pengawas Mutu Hasil Indonesia. Cukuplah berpikir positif, bertindak positif, dan berinspirasi positif. Insya Allah, akhlakmu akan diindahkan oleh Yang Maha Indah. Baik, kepada Kanda Amrizal SPMSI, saya persilahkan waktunya untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suara saya? Iya, sangat jelas. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa la 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, dan yang paling saya
yang saya hormati kakanda saya, narasumber Pak Muhammad Nur Sangaji. Dari beliau saya banyak belajar, terutama tentang bagaimana menyampaikan sesuatu di depan umum. Dan ini kali pertama saya bersanding dengan beliau di materi ini. Ini saya langsung ini apakah saya mendapat berkat atau mendapat ujian kali ini saya. Karena bisa bersanding sekaligus dengan senior saya yang juga sebagai teladan saya selama saya belajar di S1 dan sampai S2 di Universitas Tadulako. Baik, saya ingin mungkin karena tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh beliau, saya cuma ingin mengisi saja sedikit, mengantar prolog, seperti prolog saja. Nanti kita akan kembangkan di diskusi terhadap bagaimana sih hidup sehat dimulai dari pekarangan. Nah, hidup sehat ini yang menjadi poin penting kita. Karena dimulai dari pekarangan, kalau ini ya bisa dimulai dari mana saja. Nih, itu yang ada. Tapi hidup sehat itu yang paling inti adalah memang dimulai dari diri kita sendiri. Nah, itu yang ada. Nah, itu kalau kita di suasana Ramadan begini, bahasanya kan hidup itu kita ini kembali hidup sehat, kembali diajarkan dan diingatkan oleh Allah lewat bulan Ramadan ini. Ini jadi penting, karena hanya di bulan Ramadan ini kita melakukan hal-hal yang mohon maaf, tunggu sebentar ya. Tunggu. Halo. Oh ya, Mat. Lagi putus-putus sedikit. Iya. Ya, mohon bersabar. Ini ujian. Oke, kembali saya bahasnya ini kalau pekarangan mungkin sudah familiar di kita ya. Kalau ada hidup di pekarangan, dimulai dari pekarangan itu banyak sekali teknologi-teknologi yang kita bisa cari share di Google. Tapi ini cuma untuk saya kemungkinan mengajak teman-teman untuk bagaimana hidup sehat, dan alhamdulillah itu sudah untuk saya pribadi saya sudah melaksanakan dan merasakan hidup pola sehat itu seperti apa kan. Artinya hidup pola sehat itu yang saya sempat kemarin berbagi tips di Facebook saya, bahwa ada berbagi tips makan agar badan tidak gemuk ceritanya. Saya dulu boleh ditanya sama mungkin Saudara Iqbal, Saudara Mirza, pernah lihat saya gemuk pada waktu 2 tahun, 3 tahun lalu. Itu berat badan saya hampir mencapai 80 kg. Nah, kemudian saya mencoba pola sehat ya, pola hidup sehat. Hidup sehat itu ternyata yang saya temukan adalah ada 5 hal yang paling penting untuk teman-teman. Ini saya berbagi tips saja. Yang pertama, apa alasannya kita makan? Nah, itu yang pertama. Ternyata kemarin saya yang pertama ini, alasan saya makan itu ya saya tidak punya alasan, pokoknya makan saja kan begitu kan. Padahal alasannya ini kata Rasulullah, ya kan, Rasulullah, makanlah sebelum kau lapar, berhentilah sebelum kenyang, kan bahasanya itu persoalan. Nah, ternyata ini maksud Rasulullah yang saya tangkap dari hadis itu adalah ini menunjukkan kita untuk bertanya apa alasan kita makan. Ya, alasannya kita makan cuma satu, yaitu lapar. Artinya ketika rasa lapar sudah mulai, di situ kita makan. Nah, ternyata kita gemuk atau kita
pola hidup kita tidak sehat karena memang makan ini kita tidak tahu alasan kita makan kue di pagi hari, alasan kita makan nasi di pagi hari, kemudian makan lagi di setiap hari, di setiap jam kita makan. Itu kita bukan berdasarkan kita lapar, tapi berdasarkan sudah nafs. Nafs lawahma kita. Kalau di kalimat, kalau orang-orang ini nafs lawahma apa? Nafs tumbuhan ya. Nafs lawahma itu kan nafs sifat tumbuhan yang ada di dalam diri kita ini. Nah, itu yang kita ikuti. Itu yang kita ikuti terus akhirnya jadi nafsu tadi itu. Nafsu yang tidak terkontrol. Nah, itu. Kemudian yang kedua, apa yang dimakan? Nah, kita ini harus paham juga ternyata yang kita makan ini jangan sampai berlebihan. Misalnya kan yang kita dibutuhkan oleh tubuh ini karbohidrat, protein, lemak, dan gula kan. Nah, empat komponen utama yang harus hadir di dalam tubuh kita. Nah, ternyata hal ini tidak bisa membuat kita tidak bisa membuat kita harus berlebih-lebihan gitu. Kalau orang kelebihan saya 3 tahun lalu adalah saya pengkonsumsi karbo dan gula yang sangat berlebihan sehingga berat badan saya hampir mencapai 78. Sekarang berat badan saya tinggal 62 paling tinggi. Jadi hanya mengatur pola makan dengan olahraga sedikit. Bahkan di setiap minggu saya cuma olahraga di hari Minggu aja. Hanya merubah pola makan, tubuh kita bisa sehat. Merubah pola makan kita, itu tubuh kita bisa sehat. Nah, itu yang akhirnya yang terjadi di kita itu. Nah, apa yang kita makan? Nah, ini yang harus betul-betul kita kontrol dengan sangat bijak menurut saya. Nah, yang ketiga adalah ketika misalnya yang tadi ada karbo, ada gula. Nah, ini kita bisa lihat di pola makan di negara kita ya, dia berapa kapasitas konsumsi padi, beras. Ini kan sangat tinggi. Kalau data terakhir yang saya terima per orang itu makannya per hari 400 gram, kan? 400 gram sampai 450 gram per hari. Jadi satu orang kita makan di Indonesia ini 450 gram. Itu sesuai dengan data konsumsi tiap orang, gitu, per harinya. Sementara di tubuh kita ternyata kita kemampuan menyerap karbo teman-teman. Nah, ini tentang pola hidup sehat dulu kan. Itu baru kemungkinan, baru caranya yang saya jelaskan kepada teman-teman. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita berpuasa. Ya kan? Berpuasa. Nah, berpuasa itu penting. Apalagi sekarang. Nah, ini yang saya katakan Rasulullah ini luar biasa. Dalam 12 bulan, dalam setahun ini dia sisihkan di kita untuk persoalan kesehatan, tinjauan secara kesehatan adalah 1 bulan untuk berpuasa. Artinya apa? Kita disuruh masalahnya kalau bahasa keren di kesehatan itu namanya sekarang yang tren-tren adalah autopagi bahasanya. Autopagi ini kalau di bahasa Indonesia kan bahasa Yunani, auto itu adalah sendiri, pagi itu makan. Artinya bagaimana mengontrol makanan ini supaya jadi ketika maksudnya adalah autopagi ini adalah sel-sel yang rusak tadi itu akan dihancurkan dan diganti dengan sel-sel baru yang dimiliki oleh tubuh itu sendiri. Artinya apa? Di autopagi ini orang-orang kesehatan akhirnya merubah mindset kesehatannya bahwa kesehatan itu berasalnya bukan dari luar diri tapi dari dalam diri gitu. Dengan apa caranya? Dengan berpuasa. Jadi autopagi ini bisa melalui penelitian autopagi yang
yang saya baca, autopagi itu nanti berfungsi, artinya mengeluarkan, dia bisa meregenerasi sel, ya kan? Sel di dalam tubuh kembali itu ketika dia mampu menahan makannya dan minumnya, ya kan? Makan saja ya, artinya untuk yang berkalori ya. Itu sampai 8 sampai 12 jam, ya kan? 12 jam, bahkan paling 16 jam. Nah, ini luar biasa menurut saya Ramadan kali ini. Dan judul ini tepat juga menurut saya di apa kita angkat pada saat Ramadan, hidup sehat dimulai dari pekarangan. Nah, ternyata di pekarangan ini kan banyak yang bisa kita apa namanya? Kita hasilkan. Ada tanaman horti, ada tanaman buah yang lainnya, ada sayuran dan yang lain-lain, dan itu. Apalagi ini itu ditunjang dengan salah satu upaya untuk membangun kesadaran kita dalam untuk mengenal lebih jauh lagi tentang apa kesadaran spiritual di Ramadan ini adalah melalui budidaya tanaman yang ramah lingkungan, artinya yang organik. Nah, itu nanti kita bahas di berikutnya, bagaimana keterhubungan kesehatan itu dengan organik dan bahayanya bagaimana pestisida kimia itu terhadap tubuh. Nah, itu dulu, di puasa ini dulu. Kembali kita ke autopagi tadi. Nah, puasa ternyata autopagi, dan itu yang akhirnya puasa inilah yang saya lakukan selama hampir 2 tahun ini, disambung dengan bulan Ramadan. Jadi saya sudah melaksanakan puasa 12 jam setiap hari sampai 2 tahun terakhir, sehingga badan saya turun dari 78 kg menjadi 60 sampai 62. Dan akhirnya di fase maintenance ini saya tinggal mengatur pola makan. Itu bukan harus mengatur karbohidrat masuk berapa, gulanya masuk berapa, proteinnya harus masuk berapa, bukan seperti itu. Kita hanya mengatur bagaimana gula, konsep dalam tubuh ini pembangun energi ini kan gula. Gula itu bagaimana bisa gula itu diturunkan, karena kalau protein dalam jumlah besar kita makan juga, ternyata kalau mencapai 56% itu bisa dirubah menjadi glukosa juga. Kalau menumpuk di dalam tubuh protein 56% itu bisa dirubah oleh liver kita menjadi gula ya, untuk memfilterisasi racun. Nah, itu yang posisi paling penting di autopagi. Makanya hidup sehat dimulai dari pekarangan ini, saya menamakannya hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Artinya dimulai dari alam mikrokosmosnya kita dengan makrokosmos di semesta. Kita punya terkoneksi, keterkoneksian kita antara tubuh ini dengan semesta di luar kita, di luar tubuh kita ya. Nah, ketika untuk menjaga hidup sehat, kita ternyata bukan saja menjaga pola makan, ya kan, pola makan kita, tetapi menjaga makanan kita juga itu harus sehat. Nah, itu ya. Nah, makanan sehat ini, kalau dalam berbicara tentang konteks keamanan pangan, dia ada 3 hal. Dia harus bebas cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran biologi. 3-tiganya ini harus bebas. Nah, kenapa? Karena ketika ada cemaran, maka ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka akan berpengaruh secara sistemik di dalam tubuh kita. Meskipun tidak seperti racun, ketika kita makan minum racun, kita kerasa racun langsung meninggal. Nah, kata sistemik di sini, dia perlahan-lahan akan merusak organ tubuh kita satu demi satu. Ketika makanan kita itu atau pangan yang kita makan itu sudah tidak aman. Sehat iya, tapi aman, khusus aman tidak. Begitu.
khusus aman tidak. Nah, itu yang berbahaya. Makanya pemerintah sekarang, pemerintah khusus kami di Dinas Pertanian Provinsi, ada namanya pengawas mutu hasil pertanian. Nah, itu kebetulan saya bergerak di pengawasan mutu hasil pertanian. Artinya apa? Memang sangat sedikit pengawas mutu di kita, sehingga untuk mengawasi pangan yang beredar di masyarakat itu kita masih kewalahan. Jadi kita cuma untuk awasi saja di pasar-pasar modern. Nah, itu yang menurut saya bagi informasi kepada teman-teman, adik-adik sekalian, atau terhadap pola hidup sehat dengan makanan sehat. Makanya sekarang ada jargon sekarang bagaimana organik. Nah, organik ini sudah sangat familiar di kita, khususnya di Palu ini. Bahkan produk organik ini kalau menurut data di kami yang khusus di petani organik kami, bahwa sekarang ini dulunya petani organik yang mengusahakan pangan organik ini menjual ke supermarket atau ke Transmart itu dia laku 10 sampai 14 hari atau 2 minggu baru habis produknya. Ini untuk organik ya. Tetapi pada saat sekarang itu malah 2 hari barangnya masuk ke Transmart langsung habis. Artinya apa? Edukasi tentang keamanan pangan di Kota Palu, khususnya di Sulawesi Tengah, sudah sangat maju menurut saya. Sudah sangat konsumennya sudah sangat selektif dalam melihat, oh ini produk yang aman dikonsumsi. Artinya dia bebas pestisida atau minimal pestisida kimia sintetisnya di bawah ambang batas. Atau ada yang mengkonsumsi organik. Nah, itu juga sudah sangat, apalagi di situasi pandemi, untuk menjaga sistem imun kita berjalan. Itu diciptakan ruh yang kan bukan diciptakan ya, ditiupkan ruh ya. Kemudian ada jiwa di dalamnya, kemudian ada tubuh. Nah, ketika 3 hal, ruh, jiwa, tubuh tadi ini menyatu, jadilah manusia. Nah, artinya kebutuhan pangan, ya kan? Kebutuhan pangan tadi ini dibutuhkan oleh tubuh yang masih membutuhkan sandang, pangan, papan. Nah, kenapa dia butuh makanan-makanan yang sehat, ya kan? Karena mekanisme tubuh ini bekerja. Mekanisme tubuh kita ini bekerja untuk menghasilkan hormon-hormon. Hormon-hormon seperti hormon melatonin, ada hormon kortisol mungkin, ya kan? Yang bagi teman-teman mungkin tahu hormon kortisol dengan neuronepinefrin itu kan, itu hormon yang dihasilkan oleh kalau di otak itu ada namanya hipotalamus kan, dengan hipokampus. Nah, dua ini namanya disebut mungkin saya sedikit bicara otak ya. Itu disebut dengan limbic brain. Ya kan? Limbic brain artinya sistem limbik, sistem saraf yang ada di otak, ya kan? Nah, ini ada namanya di situ amigdala. Amigdala ini mungkin kayak alarm begitu, Pak. Ya, alarm. Jadi kalau kita mengemit sesuatu yang ketakutan, kesedihan, kekecewaan dan yang lain, amigdala ini nanti di otak itu langsung menyemprotkan hormon kortisolnya ke dalam darah, sehingga kita menjadi rasa takut berlebihan, kemudian kesedihan, kekecewaan, kan begitu. Nah, itu yang mempengaruhi. Ternyata itu semua. Kemudian ada namanya hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal yang di dalam otak. Nah, hormon melatonin ini sifatnya kalau kita pernah merasakan kebahagiaan, ketenangan, itu biasanya didapat dari ketika Anda sholat. Kalau Anda merasakan ketenangan pada saat Anda sholat, ya kan? Pada saat Anda sholat berarti pada saat situ Anda ketemu dengan sebuah rasa yang tak terbatas. Kalau bahasa kami ya kan, bahasa saya, semua rasa yang tidak terbatas. Karena bahagia, ketenangan, damai dan yang lain itu tidak bisa kita bahasakan
Karena itu bahasa rasa. Nah, itu yang lahirkan persoalan rasa, persoalan itu adalah hormon melatonin tadi. Dari mana hormon melatonin di otak tadi itu? Dari makanan semua, Pak. Dari makanan yang kita makan setiap hari. Kalau dia sehat, maka tubuh ini juga akan sehat. Kalau makanan yang masuk sudah tidak sehat, maka pasti tubuh ini akan mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan sunatullahnya gitu. Nah, seringkali kita menzolimi dirinya kita sendiri. Makanya ada kalimatnya, la ilaha illa anta subhana inni kuntum minaz zalimin. Dan memang manusia itu selalu menzolimi dirinya setiap hari. Kita ini selalu menzolimi dirinya kita setiap hari. Lewat apa? Lewat makanan yang masuk. Lewat pola makan kita yang sudah tidak terkontrol. Ya, akhirnya kita sehat. Akhirnya kita mengharapkan kesehatan itu datang dari luar. Nah, itu lebih gawat lagi kita. Kesehatan kita harapnya datang dari luar. Dari mana? Dari obat-obatan. Obat-obat kimia. Sakit flu langsung beli obat. Sakit kepala beli obat. Ya kan? Sakit sedikit yang lain-lain semua harus tergantung obat dan tergantung dokter. Kita lupa bahwa diri kita ini bisa menyembuhkan diri sendiri asal mampu merubah pola. Pola pikir dirubah dan olah rasa juga harus ditingkatkan. Ya kan? Kemudian pola makan, pangan yang masuk juga harus betul-betul selektif. Nah, ini yang betul-betul kita harus kontrol. Nah, ini nanti ketika nanti mekanisme tubuh ini bekerja kan langsung berpengaruh ke teman-teman, ke kesehatan organ-organ ini, ke mental psikologinya kita. Ya. Nah, itu yang menurut saya luar biasa di judul ini menurut saya. Nah, untuk itu teman-teman, untuk membuat hidup sehat sebagai akhir daripada penyampaian saya, nanti kita lanjutkan ke diskusi. Ternyata ujung-ujungnya untuk pola hidup sehat atau hidup sehat di pekarangan itu adalah membangun kesadaran murni kita yang ada di dalam diri, yaitu membangun kesadaran spiritual pertanian. Bagaimana pola kita merubah, sudah mulai kita membaca diri kita dan membaca alam semesta yang ada, yang Allah telah suguhkan sedemikian luas di hadapan kita ini. Kita harus paham bahwa makanan yang kita makan itu sebenarnya bentuk terkoneksian kita dengan Sang Maha Pencipta. Nah, sehingga ada satu sebelum saya mengakhiri ini, ada satu istilah yang selama ini menurut kita memang istilahnya ketika kita tahu istilah itu, kita langsung berpikir ini langsung negatif lah. Saya juga berpikir pada waktu menemukan kata-kata ini, pikiran saya langsung negatif. Ternyata begini. Ternyata kenapa kita berspiritual? Karena memang dari awal kita ini sudah berspiritual. Spiritual batin ya, untuk mengenal dunia pertanian, kemudian mengenal tubuh sehatnya kita. Itu ternyata awalnya dari animisme. Jadi spiritual itu awalnya dari animisme tadi. Animisme itu ternyata ketika saya share, saya coba tanya saya coba baca di salah satu buku tentang animisme, ternyata animisme itu asal katanya dari anim. Anim itu jiwa. Iya kan? Anim itu ternyata jiwa. Nah, saya berpikir animisme pada waktu sebelum saya tahu ini istilahnya ini, animisme itu seakan-akan menyembah ini. Ini menyembah selain Tuhan. Ini animisme. Ternyata bukan. Ini pelajaran leluhur kita tentang animisme, bahwa mereka menganggap, leluhur kita itu menganggap bahwa, kenapa dikatakan animisme? Karena jiwa, mereka menganggap semua yang di hadapan mereka, baik di dalam diri mereka dan di luar diri mereka ini, adalah semua jiwa, semua punya
punya kehidupan, artinya punya hidup, punya jiwa-jiwa. Jadi makanya kenapa leluhur kita mampu berbicara dengan tumbuhan? Kenapa leluhur kita mampu berbicara dengan hewan? Sesungguhnya mereka, karena mereka bukan berbicara dengan apa namanya? Sesungguhnya mereka hakikatnya bukan berbicara dengan tumbuhan dan hewan itu. Sesungguhnya mereka sedang berbicara dengan Tuhannya. Karena yang bisa menjawab, siapa bisa ketika kita bicara dengan tumbuhan, dengan hewan, ya kan? Dengan hewan, terus hewan itu akan berbicara sama dengan kita, sama seperti manusia, dengan bahasa kita, kan tidak? Itu cuma hadir di bahasa rasa. Bahasa-bahasa spiritual yang lebih dalam ke dalamnya. Nah, untuk itu saya mengakhiri dari penjelasan saya. Sekali lagi, animisme itu asal kata spiritual menurut saya. Sehingga muncullah monoisme, polisme, ada yang lain-lain lah. Monoteisme, kan? Sehingga muncul lagi ajaran-ajaran. Padahal dari kata animisme tadi. Artinya orang tua kita dulu itu sudah kenal keterhubungan, atau sudah kenal atau sudah mengetahui lebih dalam tentang bagaimana keterkoneksian tubuh kita dengan alam semesta ini. Karena kalau tidak terkoneksi kita dengan alam semesta ini, maka kita tidak akan hidup oleh Yang Maha Hidup. Makanya semua harus dihidupkan oleh Yang Maha Hidup dengan kategori mengkoneksikan seluruhnya. Mengkoneksikan seluruhnya. Jadi sebenarnya kalau kita mencari tentang Tuhan, jangan dicari Tuhannya. Kita tidak akan menemukan Tuhan. Tapi kita akan menemukan kesadaran murni kita sendiri. Bahwa semua yang menggerakkan, semua yang di semesta ini, baik di saya sendiri, Anda yang mendengar di sana, Anda yang sedang mendengar apa yang saya sampaikan, ini semua bentuk koneksi energi semesta yang memang yang gerakan adalah Sang Maha Kuasa itu, Sang Maha Berkehendak itu, ya kan? Kenapa saya berbicara? Oh, karena saya, bukan karena saya, tapi karena Yang Maha Kuasa. Apa yang saya sampaikan pun bukan karena saya, tapi karena betul-betul itu hasil daripada kesadaran spiritual atau kesadaran murni yang muncul dari dalam diri kita masing-masing. Nah, itu yang paling penting. Oke, oleh karena itu saya menutup dengan penjelasan saya atau paparan saya pada hari ini dalam situasi Ramadan kali ini untuk menuju pola hidup sehat tadi itu. Saya rangkum, ayo kita rubah pola hidup sehat kita, pola hidup untuk sehat, yang sekarang, yang tadinya kurang baik, kita lebih baik lagi. Begitupun mental kita, yang tadinya mental kita mudah rapuh, sekarang harus dibalik, harus lebih kuat, ya kan? Yang ketiga, mari kita berspiritual, memperdalam spiritual sampai menemukan kesadaran murni yang ada di dalam diri kita lewat bulan Ramadan ini. Karena hakikatnya di puasa ini sesungguhnya kita diajarkan untuk membaca diri. Membaca diri kita, kenapa kita harus lapar dan kenapa kita harus kenyang. Apa manfaatnya kita lapar, apa pula manfaatnya kita kenyang. Nah, itu yang sebenarnya yang harus kita kaji. Jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Saya pikir itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita sambil menunggu buka, kita mungkin akan lebih seru nanti untuk berdiskusi lebih dalam lagi, terutama untuk membangun kesadaran spiritual kita untuk tentang dunia pertanian itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Kanda Amrizal SPMP, apa yang telah beliau sampaikan tadi, mungkin sekarang
waktu menunjukkan pukul 17:10. Kita mungkin samakan persen. Mungkin kita selesai di 17, kalau di Januari sih 17:30, mungkin 17:40 boleh ya. 17:40. Karena saya kebetulan berada di Parigi Motong, ini waktu buka puasanya agak cepat. Di sini 18:01. Kota Palu kalau tidak salah 18:05 atau 4 itu. Jadi saya membagi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi tanya jawab, mungkin kita 20 menit, dan sesi terakhir itu adalah sesi closing statement. Jadi tanya jawab ini mungkin bisa langsung mengangkat tangan seperti ini apa namanya, raise hand, ada pilihan raise hand di situ, atau langsung chat di kolom chat. Raise hand itu seperti misalnya, atau langsung di chat di kolom chat. Jadi kepada teman-teman atau para peserta yang ingin bertanya kepada dua materi kita, itu Bapak Dr. Nursangat dan Kanda Amrizal SP, MP, siapa yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Mungkin dari adik-adik mahasiswa. Oh sorry, bukan SPMP tapi SPMSI. Koreksi sedikit Kanda. Ya. Ini lumayan Mungkin ya. kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya juga bertanya dulu sedikit ini. Mungkin pertama ke Kanda Amrizal ini. Tadi menarik disebutkan kalau di supermarket itu kesadaran pembeli itu sudah mulai tinggi, sudah mulai antusias, dengan indikasinya apa tadi, yang tadinya mungkin 1 minggu baru habis produknya, sekarang dua hari sudah mulai habis. Apa namanya, kriteria organik yang masuk di supermarket itu seperti apa kan? Apakah memang dia full no pestisida, atau ambang batasnya pestisida itu misalnya apakah dari segi bahan aktif atau dosis atau volume konsentrasi penyemprotan atau apa intensitas penyemprotan, seperti apa kan? Ya itu yang akan dulu ya. Yang untuk teman-teman yang mau bergiat di organik itu ada namanya program namanya sertifikasi organik. Sertifikasi organik bagi teman-teman atau petani yang mau berorganik itu itu harus mendapatkan sertifikat. Harus mendapatkan sertifikat sehingga bisa menjual produknya dengan logo organik Indonesia. Nah, itu yang ini. Jadi akan mudah ditemukan karena ada logo organik Indonesianya di sana di kemasan. Ini apakah ada juga di label tanaman panen yang apa ini? Apa sebenarnya hidroponik? Hidroponik ada labelnya tidak ya? Ya, kalau hidroponik ya dia hanya bisa labelnya Prima 3. Artinya Prima 3 itu dia pangannya aman dikonsumsi, tapi dia masih mengandung pestisida kimia, tapi di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh Permentan 53. Jadi nanti batas maksimum residu pestisida. Batas maksimum. Iya, kan ada BMR, kita kan ada BMR. Ya kan itu meskipun bisa misalnya mereka itu mengklaim bahwa hidroponiknya tanpa menggunakan pestisida bisa dinaikkan lah dari Prima 3 naik ke Prima 1 atau langsung ke organik Indonesia. Tidak bisa ya? Enggak, ini kalau Prima dia lain daripada organik. Kalau Prima, mau Prima 1 mau Prima 2 dia masih menggunakan pestisida kimia sintetis. Kalau organik sama sekali prosesnya tidak boleh. Iya, karena ada teman itu kalau saya tidak salah Ipang namanya, dia kan koordinator hidroponik Sulawesi Tengah. Dia bilang dia mau ajukan menjadi organik itu katanya belum, klasifikasinya belum masuk, tapi dia mengklaim bahwa itu tanpa pestisida sama sekali. Dia hanya pakai nutrisi. Iya, tapi nutrisinya itu berdasarkan dari kimia sintetis. Itu posisi. Oh, gitu ya. Jadi belum ini ya, belum klasifikasi kecuali masuk. Kecuali nanti tidak tahu ke depan, karena ini kan ada SNI terakhir kan sebenarnya tahun ini karena mungkin situasi pandemi. Ini kan SNI 6729 2016. Itu nanti bisa di-share di Google SNI-nya.
Itu nanti boleh dibaca-baca bagi teman-teman yang mau berorganik, itu nanti penting karena itu pedomannya untuk berorganik. SN 6729 2016 itu kan menyatakan bahwa semua produk organik itu harus punya sertifikat. Itu yang paling penting. Dan itu harus mengikuti kaidah-kaidah organik sesuai dengan SNI 6729. Nah, itu. Nanti logonya juga beda. Kalau di pasar itu beda. Ada logo Prima itu beda sendiri. Kemudian logo organik itu beda. Jadi teman-teman kalau melihat ada tulisannya warna hijau putih, ada logo warna bulat ya, saya lupa share di sini logonya. Itu judulnya Organik Indonesia, dan di situ ada di bawahnya ada nomor sertifikatnya sama LSO-nya, itu jelas. Nah, itu jelas. Nah, kalau itu berarti resmi, Pak. Kalau ada itu resmi. Nah, karena sekarang, dan justru saya menghimbau kepada teman-teman semua, justru sekarang ini harus berhati-hati melihat pangan sehat. Karena sekarang ada yang mengaku-ngaku sehat ini sekarang. Mengaku-mengaku organik, tapi sesungguhnya tidak organik. Dan itu sudah berjalan di Kota Palu juga sudah berjalan. Hal itu. Para pengusaha sudah melihat sisi ekonomis sangat menjanjikan dengan hal ini. Dengan menghasilkan pangan sehat. Sehingga mereka, karena lebih mahal, hanya dari sisi ekonomisnya, sudah jual saja produk yang tidak organik, kemudian dilabeli organik. Nah, itu yang bahaya itu. Nah, itu yang jadi kadang juga biasanya orang-orang Cina itu biasanya hubungi saya. Mereka foto, mereka kirim ke saya, apakah ini organik? Meskipun ada labelnya loh. Ya kan? Karena kalau di saya sebagai pengawas mutu, saya punya link langsung ke lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat itu. Iya. Ya, saya punya link langsung untuk menelpon mereka bahwa produk ini apakah ruang lingkupnya sudah termasuk ini yang dijual. Kalau tidak, maka itu pelanggaran dan kena Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu dendanya 2 miliar loh. Subsidi 1 tahun. Berarti kalau saya lihat, saya bagi klasifikasinya, kalau di bidang produk pestisidanya Pak Umar, di produk hasil panennya Kak Amrizal ya berarti ya, yang sebagai pengawasnya. Halo Kak Amrizal, kayaknya koneksi. Ya. Halo, Kanda. Ya, jelas saya punya ini. Kayak jelas ya? Ya, maksud saya mungkin jelas, koneksi di tempat saya barangkali kurang bagus ini. Jelas ya apa yang saya ini? Suara saya? Iya, jelas. Oh iya. Jelas. Oke. Suara saya cukup. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan mungkin ke Pak Dr. Sangaji. Kayaknya Irfan Wahyudin dengan Rahmawati. Ada yang angkat tangan ini. Rahmawati Umar, silakan. Aktifkan mic-nya, langsung pertanyaannya ke siapa dan isi pertanyaannya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Umar Tulis, mahasiswa Agroteknologi Angkatan 2020 PSDKU Universitas Tadulako. Saya yang bertanya kepada Pak Amrizal. Kan tadi Bapak bilang, kan judulnya hari ini hidup sehat dari pekarangan rumah. Terus apakah dengan hidup sehat dari pekarangan rumah atau berkebun di rumah saja itu dapat menjamin produk itu sehat atau bagaimana? Sekian pertanyaan saya, Pak. Saya rasa cukup jelas. Langsung saja kan dijawab. Saya tidak bisa katakan itu menjamin atau tidak. Yang sesungguhnya yang bisa menjamin makanan itu sehat adalah diri kita sendiri. Ya kan? Karena makanya dari awal saya hidup sehat itu dimulai dari diri sendiri. Gitu. Dimulai dari diri sendiri. Artinya kalau kita punya komitmen untuk tidak menggunakan pestisida kimia sintetis misalnya, berarti pekarangannya kita sehat. Tapi kalau pekarangannya kita masih masih tergantung dengan pestisida kimia sintetis untuk pekarangan, ya kan? Saya pikir kita juga menghadirkan pangan yang tidak sehat.
Jadi itu kembali ke diri kita masing-masing. Gitu. Artinya yang paling penting dalam posisi sekarang adalah bagaimana membina mental kita untuk menghadirkan pangan sehat di meja makan. Minimal meja makan keluarga kita sendiri. Karena banyak orang tidak sadar ketika makanan kita tidak sehat, ya kan? Ketika pangan kita tidak sehat, sesungguhnya itu berpengaruh kepada kecerdasan diri kita. Nah, diri kita ketika sudah ketika sudah mengkonsumsi pangan yang tidak sehat, tentunya kan ini akan diterima oleh menjadi darah. Jadi makanan kita makan ini kan akan menjadi darah. Jadi nutrisi, jadi darah. Darah ini diantar ke otak. Di otak membentuk sebuah kecerdasan. Ya. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif tadi, khususnya yang kimia sintetis tadi, yang dibawa ke otak itu kan akan menghambat pertumbuhan atau Di saya ini Kak Amrizal suaranya terputus nih. Koneksi ya? Iya. Nah, iya. itu sebenarnya secara psikologi kita anggap itu biasa, tapi itu sebenarnya bagian itu ada pengaruhnya loh dari makanannya kita yang makan. Kenapa kita sedikit-sedikit emosi? Kenapa sedikit-sedikit kita mengemit hal-hal yang negatif kan? Nah, itu berpengaruh loh dengan tubuh kita. Misalnya begini, ketika makanan kita tidak sehat, terus masuk ke dalam tubuh kita, kita pun tidak sehat akhirnya. Akhirnya ketidaksehatan kita berpengaruh kepada kita punya perasaan, kita punya pikiran. Masuklah sudah pikiran itu. Pikiran apa yang masuk? Ya, mungkin karena pengaruh jaringan kayaknya. Irfan Wahyudi kayaknya mau bertanya. Halo. Ya, halo. Halo. Ya. Ya. Boleh saya kasih beberapa pikiran dulu, baru nanti teman-teman lanjutkan karena saya baru tiba di sudah tiba di di lapas ini. Terus HP tidak bisa dibawa masuk soalnya. Jadi siap. Izin dulu Kak Amrizal. Pak Nur Sangaji ingin sedikit masukkan. Sekaligus closing statement. Oke. Ya, terima kasih ya. Oke, Rijal bagus sekali penjelasannya tadi ya. Dari multi perspektif kita mendapatkan pencerahan yang sangat baik sekali ya. Mulai dari auto pagi tadi itu memberikan informasi dan spirit kepada kita untuk berpuasa secara periodik ya. Saya kira ada yang menemukan kajian ini adalah Yoshinori Osumi ya, tahun 2016. Beliau itu yang kemudian mendapatkan penghargaan Nobel karena mengkaji tentang autopagi itu kan. Jadi itu bisa menjadi semangat bagi kita untuk satu, makan dengan makanan yang berkualitas, kemudian berpuasa untuk mendapatkannya. Kemudian hal yang kedua berkaitan dengan jiwa dari makhluk. Jadi memang semua makhluk yang diciptakan Tuhan itu memang punya jiwa ya, soul. Jadi bahasa agamanya itu kira-kira bunyinya begini, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya. Itu jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu mereka itu bertasbih sesungguhnya ya, bertasbih dan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan jiwa itu mulai dari semua benda ya, biotik maupun abiotik begitu, semuanya punya jiwa. Karena itu dalam dunia pertanian itu ada orang menyebutkannya kalau kita mau memanen tanaman itu juga minta izin dulu kepada tanaman karena spiritnya dia punya jiwa itu antara lain ya. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa tetap
harus ada semangat, makanan, jiwa, pikiran itu dalam satu dimensi kemanusiaan gitu. Jadi kalau makanan yang bergizi tapi pikirannya tidak sehat juga satu problem tersendiri. Karena nanti urutannya itu yang dipikirkan, kemudian yang dilakukan, kemudian yang dibiasakan, sampai dia menjadi karakter, itu baru lahirnya destiny. Destiny itu adalah takdir. Jadi Tuhan mengikuti takdirnya itu, yang kalau misalnya kita berpikiran sehat itu, maka itu nanti Tuhan ikutkan destininya, takdirnya itu ketika kita mulai dari pikiran dan jiwa itu. Itu. Karena itu ada hadits qudsi yang berbunyi, ana indal jinni abdi bi. Jadi aku ada dalam prasangka hambaku. Jadi itu dalam satu kesatuan itu. Jadi kalau kita prasangkanya itu jelek, maka Tuhan akan mengikutkannya. Allah mengikutkan dalam kejelekan itu. Jadi kalau kita prasangkanya baik, maka Allah akan mengikutkan dalam kebaikan itu. Kira-kira begitu poinnya ya. Nanti di kali lain kita bicara lebih dalam tentang aspek ini. Tapi karena saya harus memberikan ceramah sekarang di lapas ini, maka sampai di sini dulu ya. Bayang saya insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, tadi itu closing statement-nya Pak Kanda Dr. Nusa Ngaji. Berarti forum ini kita serahkan sepenuhnya kepada Kak Anda Amrizal untuk melanjutkan ininya tadi. Silakan Kanda. Tadi mungkin pertanyaan tadi mungkin sudah selesai dijawab atau mungkin masih ada dari saudari Rahmawati ya? Masih ada mungkin yang disanggah atau disambung atau ditanggapi dari jawaban dari Pak Amrizal tadi, atau ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Silakan. Kayaknya Irfan Wahyudin itu. Irfan Wahyudin. Ada Irfan Wahyudin. Oke, silakan. Saudara Irfan Wahyudin. Waduh, ada si mau di luar itu boleh juga. Mau di luar itu bisa juga. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mahasiswa dari PSD Undat Tojona Agrotek 2020. Saya di sini kan Pak tinggalnya di Ampana. Nah, saya melihat di Ampana ini selama kemarin saya cari produk organik ini kan di Ampana sangat kurang ya. Nah, saya di sini setelah mengikuti webinar ini, saya sangat termotivasi untuk ikut menghasilkan produk organik, ya kan? Produk yang ada. Produk organiknya ini maksudnya saprodinya atau hasil panennya? Hasil panennya, langsung hasil dipasarkan. Kan saya di sini sangat termotivasi untuk ikut menghasilkan produk organik. Di sini saya meminta saran agar motivasi saya ini bisa terwujud, tapi tidak terlalu lama terwujudnya, bisa kayak dipersingkat begitu. Bagaimana caranya? Oh gitu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung ya. Langsung. Siapa yang materi? Ya Kanda sendiri. Ini soalnya beliau kan di sana ada honor tuh. Soalnya di sana waktunya terbatas menjelang buka puasa. Beliau ada saya lihat baku bawa dengan tadi itu, dengan Ibu Dokter Rostiati kayaknya tadi. Iya, dengan Ibu Dokter Rostiati dan satu lagi katanya Ibu Dokter. Ada kegiatan sumbangan atau apa kan beliau. Iya. Baru yang jadi masalah tadi itu katanya masuk ke sana tidak boleh bawa handphone. Nah, itu yang bikin ini. Beliau cepat-cepat tadi untuk closing statement. Oke, terima kasih Saudara Irfan. Baik, begini. Kalau di pemerintah di pemerintah itu ada namanya program petani milenial. Di kita. Hanya bagaimana
biasanya kan ya kembali kan ke pemerintah biasanya tidak jemput bola. Biasanya apalagi pemerintah daerahnya di situ kalau dia jemput bola bagus. Jadi kayaknya kita yang harus lebih responsif terhadap pemerintah untuk bagaimana bisa teman-teman yang saya malah mengajak kepada teman-teman teman-teman himpunan yang ada di agroteknologi di Touna itu membentuk satu himpunan, tapi kalau dalam konsep pemerintah itu bukan himpunan, dia harus kelompok tani. Ya kan? Jadi modelnya kelompok tani, cuma yang harus di situ saya punya solusi adalah bagaimana kelompok tani itu punya lahan dulu meskipun lahan sewa, ya kan? Lahan-lahan di sini. Saya pikir di Touna kalau mahasiswa-mahasiswa di sana kan punya lahannya masing-masing deh. Iya, betul. Iya kan? Iya. Meskipun cuma pekarangan musim, tapi kalau ada beberapa kalian bisa mengelompok, ya kan? Itu bisa menjadi kalau bisa jadi contoh. Karena begini, organik ini tidak yang saya coba lakukan, saya harus menghadirkan contoh dulu. Baru diikuti orang. Itu pola pendidikan yang baik sebenarnya begitu. Ya kan? Jadi misalnya, karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kan uswatun hasanah. Dia mencontohkan untuk dirinya dulu. Bagaimana akhlaknya, bagaimana kemudian dicontoh oleh para sahabatnya. Dicontoh oleh tabi'in sampai sekarang para ulama-ulama kita itu. Dicontoh akhlaknya. Artinya Rasulullah itu sudah metode pendidikannya itu metode aslinya itu contoh. Karena manusia itu butuh contoh. Nah, kalau seandainya punya niat tadi sudah bagus, Irfan sudah bagus, sudah punya niat yang kuat, tinggal dikuatkan niatnya itu untuk mempercepat. Yang kedua harus punya akselerasi. Akselerasinya itu harus responsif kan. Nah, ini responsif itu kita identifikasi dulu tanah yang mau ditanam di mana, lahan. Nanti di belakang mau organik atau tidak nanti di belakang dulu. Yang penting lahannya dulu, ya kan? Nah, kan? Karena di situ ada dosen juga yang tahu itu, Pak Rustam tahu tentang organik, tentang mikroorganisme tahu, ya kan Pak Rustam. Itu bisa jadi pembina kalian, ya kan? Lahan-lahan yang tidak produktif misalnya di desa-desa itu boleh ditangkap oleh teman-teman mahasiswa untuk dikelola secara organik. Mulai dari hulu sampai hilirnya, saya harapkan ini diurus sama teman-teman mahasiswa sebenarnya. Sampai persoalan pasar mau online, ya kan? Atau tidak. Kalau persoalan pasar, saya pikir tidak jadi persoalan sekarang. Karena kita kemungkinan teman-teman mahasiswa lebih cepat jualannya daripada kemarin-kemarin, petani-petani kemarin. Iya kan? Nah, tinggal bagaimana membaginya. Siapa yang dibudidaya, siapa yang mengurus pupuknya, pemupukan kan, yang membuat pupuk dan siapa mengurus pemasaran, tinggal itu dibantu. Saya siap kalau seandainya punya itu, ya saya kapan jalan-jalan ke Touna, saya siap untuk menjadi pembina dari provinsi juga untuk teman-teman yang mau berorganik. Sekaligus saya perkenalkan bagaimana pembuatan mikroba yang baik. Mikroba yang baik itu mol N, mol P, mol K, bagaimana buat asam amino, bagaimana buat PGPR, trichoderma, dan yang lain-lain. Nah, itu semua alat-alat itu pada intinya harus ditahu dulu semua oleh teman-teman mahasiswa ini. Bagaimana buatnya, bagaimana aplikasinya. Nah, itu kita coba di tanaman-tanaman hortikultura, karena itu langsung menghasilkan uang. Karena kalau sayuran itu kan butuh 21 sampai 25 hari. Ya kan, kayak kangkung, bayam, nah itu kan dia panennya sekitar begitu. Nah, yang paling penting itu dulu, jangan Irfan sendiri, ya kan? Ajak teman-teman, mungkin yang mau atau bisa juga persoalan himpunan. Akhirnya jadi apa ya? Jadi kelola, jadi programnya himpunan mahasiswa agroteknologi nih. Lahan itu, tapi nanti mendaftarnya ke kita supaya dapat bantuan dari pemerintah, dapat support, dapat stimulan dari pemerintah, itu harus di kelompok. Nah, kelompok ini berhubungan dengan PPL setempat, penyuluh.
Nah, penyuluh itu dia dimasukkan ke pembinaan nanti, ke pembina kelompoknya kelompoknya ini Mas Irfan nanti ya. Nah, itu dimasukkan supaya dimasukkan di simultan. Simultan itu sistem sistem kelompok tani. Nah, nanti kelompok taninya sudah terdata di Kementerian Pertanian. Artinya berarti Irfan sudah menjadi petani resmi nih. Iya kan? Petani resmi ya gitu. Secara legalitas administrasi. Padahal petani ini sebenarnya resmi tidak resmi sama saja begitu. Tetap petani kan? Begitu. Saya pikir itu yang posisi paling penting. Nanti ketika sudah ada lahan siap, nanti kita kasih hubungan ke bidang hortikultura. Bergerak saja di hortikultura. Tapi kalau ada sawah boleh juga. Sawah. Iya kan? Nanti kalau sawah nanti kita kerjasama persoalan. Kalau khusus kebetulan saya kan di bidang tanaman pangan. Nah, kalau berasnya yang penting organik itu bisa saya beli loh itu. Soalnya saya jualan beras sekarang online. Organik. Pengambilan berapa kan dah di situ per kilo, per liter? Oh, berapa per kilo. pengambilan di situ per liter atau per kilo? Kalau untuk organik, kalau di tingkat petani, itu kita ambilnya paling tinggi itu sekitar 10 ribuan, 11 ribu. Paling rendahnya lah. Paling rendah. Harga standarnya? Kita harus naikkan dari harga konvensional untuk membedakan mana organik, mana tidak. Dan itu juga menspirit petani supaya mau berorganik. Jadi kita biasanya kalau organik kita bedakan harga konvensional dengan harga itu Rp1.000 di harga petani ya, bukan harga konsumen. Kalau harga konsumen untuk ya kan, kalau harga konsumen sekarang per produk organiknya sudah di kisaran 15 sampai 16 ribu per kilo. Wah, lebih untung jadi penjualnya kayaknya. Tidak juga sebenarnya. Penjualnya juga karena posisinya kalau di angka 12 atau 11 ribu misalnya kan. Itu banyak lagi karena kita harus sortir. Kita buat medium premiumnya. Nah, itu kan banyak yang hilang. Terus yang buliran-buliran itu kan mau kemana? Kan hilang itu. Karena kita beli curah dari petani. Nah, inilah kepintarannya kita lagi, kan? Maksudnya ya smart, ya kan? Ya akhirnya penjual itu harus smart. Ini yang butiran ini mau diapakan ini? Nah, akhirnya kita rendam, kita buat mall, buat pakan ternak. Akhirnya kan tidak kemana-mana. Nah, tapi kalau yang penjual beras asli, maka ini cuma dia kasihkan orang. Iya kan, artinya beras tidak bermutu ceritanya. Karena tinggal bahasanya itu, kayak butiran-butiran kecil itu. Nah, itu kan hasil sortasi kan. Nah, itu paling itu ya kalau di penjual beras ini untungnya 1.000-1.500 gitu. Paling kita sebenarnya kalau di kita karena ini kecepatan pembeli, karena kita jualnya itu harga konsumen itu sebenarnya harga 15.000 ke konsumen bukan dari kita loh. Yang kasih 15.000 itu kan sudah di Transmart. Berarti kita di bawah itu. Ya kan? Kita di bawah itu. Gitu. Nah, jadi makanya di kita itu pasarannya kita harus ciptakan untuk mempercepat kita punya produk habis, itu kita harus ciptakan reseller lagi di bawahnya, itu posisi penting. Nah, reseller ini kan harus artinya kita harus menekan harga keuntungan kita untuk bisa reseller itu bisa untung juga. Makanya ada kemarin itu reseller sudah terima bersih, kemasannya sudah, kita jualnya sekian kayak begitu. Nah, jadi dia sudah tinggal dia naikkan keuntungannya, kemudian dengan ongkos kirimnya kan, tinggal begitu. Nah, itu yang mempengaruhi. Nanti khusus sesi ini kayaknya perlu ada sesi khusus ini. Saya mau diskusi, saya tertarik ini soal ini. Oke, kita lanjut dulu barangkali. Bagaimana Saudara Irfan? Pertanyaannya terjawab tadi?
Iya, terjawab. Tapi ini mau minta pertanyaan lagi sedikit. Ini minimal kalau bikin kelompok tani itu berapa orang, Kak? Tidak ada batasan sebenarnya. Kalau ada 10 orang bisa. Ya. Iya, dengan lahan berapa ya misalnya si ini berapa lahannya dan yang lain ini berapa lahannya kan begitu. Iya, Kak. Terima kasih, Ampanannya Kak. di mana ini? Ampanan mana nih? Iya, ya Saudara Ivan, ampanannya di mana? UI Malingku atau di mana? Kalau saya di Batampolo sekarang. Oh, di Batampolo. Oh, iya. Rustam di mana Rustam itu? Kenal Kak Pak Rustam dosen itu Rustam? sebelum kota dia. Dekat kalau daerah yang ada pemandian air yang pas masuk kota itu ada air tempat mandi-mandi. Malotong. Kayaknya situ Rustam. Kalian kenal Kak Pak Rustam? Iya, Pak. Kayak orang Jepang dia punya muka itu. Banyak ilmu dengan Pak Rustam itu, cuma dia sembunyi-sembunyi itu. Dulu Anda. Sorry saya potong sedikit. Ini waktu ini sudah 17.40. Mungkin resminya ini mungkin sebelum saya tutup Kanda Rizal closing statement dulu. Baru saya tutup, baru silakan lanjut acara bebas sambil menunggu buka. Begitu barangkali ya? Siap. Karena di waktunya 17.41. Silakan Kanda ke closing statement dulu. Oh iya, baik. Terima kasih atas penyelenggaraan webinar ini luar biasa, dan ini baru pertama kalinya saya bersanding dengan Pak Dr. Nur Sangaji yang akhirnya beliau itu sudah level Hokage. Beliau duluan pamit. Iya, aduh, ini Pak Mirza ini yang bikin anu. Kalau di Naruto orang ini masih Junin ini, yang saya sudah Hokage. Cuma saya kaget beliau tiba-tiba tadi itu langsung merespon saya punya tentang autopagi tadi. Iya, kayaknya langsung beliau googling itu siapa penemunya. Kalah star lagi. Luar biasa tuh Kak Kanda. Kayaknya menyita perhatiannya Pak Nur Sangaji nih. Aduh, luar biasa sudah autopagi nih. Kayaknya harus disuruh siapa dia punya penemu autopagi. Terus pemilih. Langsung masuk ke pembicaraan tasawuf juga Pak Nur Sangaji tadi itu. Tadinya kayak ilmiah sekali waktu opening. Di closing sudah masuk ke acara sufi. Lanjut. Artinya beliau betul-betul menyimak kita punya pertemuan dengan luar biasa, sehingga ada satu yang beliau tangkap kan. Nah, itu oke. Teman-teman sekalian, sengaja alhamdulillah ini kita lakukan di bulan puasa. Sesungguhnya apapun materi saya tadi ini, sesungguhnya ini mengajar kepada kita sebagai insan pertanian untuk ayo kita kembali ke dalam diri kita masing-masing. Ya, kita kembali ke dalam diri kita masing-masing. Kemudian kita kembali ke alam semesta, membaca diri, membaca alam kita, alam semesta ini, supaya kita tahu bahwa sesungguhnya hakikatnya pertanian itu sesungguhnya bukan milik kita, tapi milik semesta. Kita hanya sifatnya mengatur. Kita ini bagian dari bahasa sekarang, bahasa kerennya itu avatar. Ya kan? Kita ini avatar sebenarnya. Mengatur air, mengatur tanah, mengatur udara, ya kan? Ya, mengatur angin dan yang lain-lain. Ini semua diatur oleh manusia sebagai halifatan fil ard. Nah, untuk itu manusia itu dituntut akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini ketika sampai kepada titik puncaknya, ya kan? Pada sampai titik puncaknya itu akhirnya melahirkan sebuah kebajikan. Ya kan? Kebajikan. Nah, kalau ketika kebajikan itu lahir, maka pasti efeknya, dampaknya ke kita adalah kedamaian. Maka kalau kita semua punya kesadaran yang sama, punya vibrasi yang sama terhadap semesta, saya pikir kita bisa menekan bencana alam yang akan terjadi yang lebih besar lagi ke depan. Tapi kalau akhirnya kesadaran kita tidak menemukan
tidak menuju ke kesadaran murni itu, maka kita juga akan mendapatkan mendapatkan sesuatu negatif dari semesta itu sendiri. Karena inilah sunatullah. Ketika kau berbuat kebaikan, kebaikanlah yang kita dapat. Tapi ketika kau berbuat keburukan, maka keburukan itu akan menimpamu juga. Nah, itu yang pesan saya kepada semua kita di sini, khusus saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan di materi saya karena tidak tampilkan materi, karena ini luar biasa. Saya dari Bogor tadi pagi tiba, sehingga sulit menerima materinya seperti apa. Akhirnya terjadilah materi seperti ini. Ini tanpa dikonsep, tanpa lahir dengan sendirinya. Saya pikir Kanda Nur Sangaji juga tadi begitu. Dari main tenis, kemudian antar jadi berceramah di mana? Di lapas. Ini luar biasa. Oke, saya pikir demikian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di frekuensi dan vibrasi yang sama di semesta Zoom ini. Semesta namanya, Zoom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Mirza? Ya. Jadi dulu. Oke. Kayaknya sedang bermasalah itu. Zoom-nya. Oh, ini Iqbal Pengantaran sudah hadir. Ya, silakan. Saya pin. Ya, silakan Iqbal. Baru masuk. Iya, tadi saya sempat tidak dengar anunya. Sambil menunggu buka puasa. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, mahasiswa baik ya Universitas Tadulako, ada juga dari alumni Fakultas Pertanian Unpad, ada dari Ampana, Tojo Una-Una, ada dari STIP, ada dari Madako yang hadir. Kita sama-sama mencari ilmu ya untuk kemaslahatan dalam hal ini pembangunan pertanian berkelanjutan. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Sambil menunggu berbuka puasa, silakan bertanya ya. Kebetulan ada narasumbernya di sini, Kanda Amrizal. Jadi tidak terpaku di bidang pertanian, di bidang spiritual, mau curhat dan lain sebagainya. Silakan sama beliau. Artinya sesi materi kita tadi sudah selesai ya dengan closing statementnya Kak Amrizal. Beliau ini bisa sebagai seorang praktisi, sebagai ustadz bisa juga, sebagai budayawan bisa juga. Jadi kalau teman-teman mahasiswa bisa melihat beliau sebagai seorang praktisi, seorang AISN, seperti Buya Sakur juga, bisa seperti budayawan, seperti Sujiwo Tejo, atau siapa yang muncul selalu di TV1 itu, Sujiwo Tejo, Anda lupa itu orang Betawi itu kakek-kakek itu. Jadi silakan mau bertanya apa saja. Nah, jadi kita ini ngabuburit ini. Jadi ada kegiatan yang berpositif dan bermanfaat bagi diri kita menjelang berbuka. Jadi tidak hanya sekedar hedon-hedon saja. Ya ini kan zaman 4.0. Ya, jadi karena teknologi orang Ampana bisa ketemu orang Tadulako, orang Palu, orang Toli-Toli bisa ketemu
mencari ilmu dengan mudah ya. Gampang saja kan, ada paket gratis kok, bantuan dari Kemendikbud. Iya kan? Tapi kita di sini tidak dapat, Kanda. Daripada disia-siakan kan, yang dapat bantuan ada caranya, itu saya nggak tahu, tapi mungkin kalian lebih tahu ya bagaimana caranya. Bang Jeki tidak ada nih Bang Jeki. Jaga anak Bang Jeki. Bang Jeki. Sedang lincah-lincahnya kayaknya anaknya itu, sudah mau masuk 1 tahun, jadi setengah mati dia. Jadi kalaupun dia tidak punya paket yang gratisan itu dari Kemendikbud, kayaknya murah deh. Murah kan, tidak banyak data dia makan kan. Kalau Zoom kan, tidak banyak dia makan. Ya. Kalau kita itu, kalau tidak salah kuliah itu, kalau saya dulu waktu di Palu kan, mungkin naik angkot itu sekitar 6.000 itu atau 7.000 pulang pergi. Naik angkot 1 kali perjalanan itu. Sama dengan pulsa 6.000. Ya ini kan kalau kalian pakai kan bisa Zoom, kuliah berkali-kali itu. Zoom lebih hemat kan, lebih gratis sekarang. Jadi ini juga salah satu manfaatnya corona. Jadi ya. Jadi begitu. Jadi sekaligus ini informasi nih sama teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf kalau selama ini sertifikatnya itu masih sertifikat kosong tanpa nama. Karena memang ada hambatannya itu buat sertifikat yang online itu. Saya selalu buat tapi tidak berhasil ini. Mudah-mudahan ke depan, mungkin beberapa hari ke depan sudah berhasil. Jadi saya bisa klik, kalian tulis nama, langsung jadi itu sertifikat bernama itu. Tapi saya berikan itu cuma jadi pegangan. Artinya apa? Ketika kalian betul-betul butuh nilai kurikuler dengan cara mengumpulkan sertifikat, gunakan saja itu dulu kan. Tetap juga itu masuk dalam penilaian itu sertifikat kosong. Karena apa? Karena dia resmi, legal formal, ada tanda tangan ketua sama sekretaris. Jadi nggak bisa nggak ikut webinar, tidak. Tetap ikut seminar itu, karena dulu saya kuliah juga di Tadulako juga begitu. Sertifikat kosong tanpa nama yang saya kumpul. Iya, namanya tidak kamar, jadi tidak ini. Tidak sempat fokus tadi. Iya. Karena saya dengan Iqbal Buntaran ini waktu di kampus ini rajin bikin seminar dulu. Saya ingat itu. Cuma kita bukan atas nama BEM, atas nama Ulul Alma pada waktu itu, jadi pakai hijab. Jadi hijab tidak, jadi laki-laki perempuan dipisah itu. Jadi kita tidak bisa bantah karena senior punya kan, nanti kita kualat lah ya. Jadi tapi ini luar biasa kita punya tadi nih. Kegiatan kita ada 20 partisipan tadi kan, ada 26 mendaftar tapi yang hadir 25 ya tadi. 28 kan dah. 28 ya, luar biasa. 28. Kayaknya memang waktunya orang-orang sibuk sih, waktu ngabuburit. Jadi makanya sedikit pendaftar. Biasanya kan di atas 50 itu 70. Iya. Ini kalau materinya malam mungkin agak banyak sih. Mungkin 70, 80, tapi angka 25, 30 itu sudah termasuk hebat itu. Tapi kalau bikin malam di atas jam 10 temanya tasawuf banyak itu kayaknya itu. Yang terakhir itu kan, saya heran deh, 12 Pak pesertanya itu. Sampai jam 3 subuh. Materi tasawuf sampai saya tak tidur, saya tidak tahu kalau selesai. Tapi memang kalau persoalan spiritual ini aktivitasnya itu ya pertemuan Zoom begini dan harus disajikan santai. Tadi ini kan agak santai saya karena memang tidak terpatok dengan materi. Iya. Betul. Dan dan yang saya serap itu energinya Pak Nur Sangaji.
Sambil nyetir kadang dibilang tadi sambil main tenis Jadi energinya beliau karena menyinggung tentang kesehatan, hapas ini. Berarti ini yang saya bahas ini. Kebetulan kan persoalan kesehatan itu saya alami sendiri kan. Bagaimana kolesterol itu terkontrol, bagaimana gula darah itu terkontrol, bagaimana semua terkontrol. Ya karena adanya pola makan tadi itu, artinya makannya tidak berlebih-lebihan. Kan begitu akhirnya. Saya memang sudah prediksi itu Tanda. Jadi ini walau tanpa PowerPoint Tommy bisa. Karena ini berkaitan yang sering Tommy lakukan kan. Dan Tommy juga bisa giring ke arah spiritual. Iya. Makanya ini juga pembelajaran bagi kita semua. Ini supaya memudahkan kita kan untuk mengenal Tuhan. Ya kan? Kadang kalau kita bicara tentang Tuhan, mungkin di benaknya teman-teman ini sudah takut mengenal Tuhan. Takut gila, takut ini, takut ini. Masa Tuhan menakutkan? Kan itu bahasanya penjajah itu yang begitu. Menurut saya itu bahasa penjajahan itu. Penjajahan spiritual menurut saya. Iya, karena kita sengaja, memang tidak sengaja, memang statement-statement begitu sengaja dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak suka spiritual, yang tidak suka bahwa manusia itu dekat dengan Tuhannya, kan begitu. Biasa kan dihubungkan tahayu, klinik. Iya. Klinik, tahayu. Kalau Jawa kan bilang klinik, tahayu, apalagi. Sesat kan, padahal sesat, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah lah. Kalau kita maksudnya kayak begini kan, padahal kita baik, oke, kita itu uzilah itu untuk memperoleh. Karena kajiannya begini, justru kan begini. Kalau kita melihat sejarah kerasulan, itu sejarah kerasulan itu Rasulullah itu sampai dia cerdas bukan di sekolah loh. Iya kan? Dia tidak pernah sekolah, dia bukan seorang profesor, dia bukan seorang doktor, ya kan? Bukan. Akhirnya saya memaknainya begitu. Dia hanya seorang abdillah. Hamba Allah. Hamba Allah. Jadi kedudukan yang tertinggi yang akhirnya saya temukan di alam spiritual saya adalah hamba Allah. Itu kedudukan spiritual paling tertinggi loh itu. Tapi menurut kita itu rendah. Ya, bahasa manusia, bahasa awam. Tapi ini bahasa Allah, hamba Allah itu bahasa Allah, bukan bahasa kita, Abdillah. Kan bahasanya. Makanya ketika Rasulullah diangkat ke Isra Mi'raj, ya kan, menuju ke Sidratul Muntaha atau diperjalankan di malam hari, itu bukan Rasulullah loh itu. Itu bukan dengan gelarnya dia ke sana. Dia bukan gelar kenabiannya, dia lepaskan sejarah dia lepaskan gelar kenabiannya, dia lepaskan gelar kerasulannya. Dia berangkat dengan Abdillah, hamba Allah, telah aku perjalankan, hambaku. Berarti di situ hambaku, berarti pada saat itu Muhammad itu hambanya, kan begitu? Bukan nabi, kan tidak pernah dia ganti ayat di Al-Qur'an itu dia ganti telah kuperjalankan nabiku, kan tidak, hamba. Iya kan? Ya. Telah kuperjalankan berarti hambaku. Artinya apa kalau menurut saya? Menurut saya berarti ketika dia bilang hamba, berarti setiap hamba itu punya hak prerogatif untuk bertemu Tuhan. Sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah lewat Isra Mi'raj. Iya kan? Kalau seandainya itu dia dikatakan tadi nabi saja yang berarti asumsi itu benar. Nabi saja yang bisa melakukan Isra Mi'raj, tapi kan tidak. Di dalam Al-Qur'an dikatakan hamba Allah telah aku perjalankan. Hambaku, itu boleh baca tentang Isra Mi'raj itu. Itu tidak mengatakan Muhammad di situ, tapi hamba. Artinya pada saat Allah ingin memberikan contoh kepada kita hamba yang diinginkan Allah itu seperti apa? Ya Muhammad. Muhammad kalau kalimatnya kan terpuji. Jadi kalau kau mau jadi Muhammad, kalau kita semua ingin menjadi seorang Muhammad, ya buatlah akhlak itu terpuji.
jadilah orang-orang terpuji kan. Kalau di Buddha dikatakan ya Buddha, Budi dan Dharma. Ya, orang-orang yang menjalankan kebajikan itu sesungguhnya telah menjalankan budi dan dharmanya kan. Maafnya memotong Kak. Ya. Sudah bisa. Saya mau izin live soalnya sudah waktu Kak di sini. Oke, Kak. kita lihat Oke. ya. Sudah Selamat berbuka puasa. berbuka puasa. Di sini juga berbuka puasa. Oke Kanda, makasih banyak. Iqbal, makasih. Oke. Atas kalian. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan buka puasa. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Iya, sampai ketemu Kanda. Sehat selalu. Oke. Yo. Allahumma lakasuntu.